Persiapan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk menyambut Raja Salman telah rampung 100%. Sementara itu pengamanan sekitar bandara sudah mulai diperketat. PT Angkasa Pura I yang menjadi penanggung jawab Bandara Internasional Ngurah Rai Bali telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenan dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Bali. Tempat parkir khusus pesawat Raja dan rombongan yang diperkirakan mendarat di Bali tanggal 4 Maret mendatang telah rampung 100%. Di samping menyiapkan parkir untuk pesawat Raja dan rombongan, pihak Angkasa Pura juga mengatur slot penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk saat ini aktivitas Bandara Ngurah Rai masih tetap seperti biasa, namun pada tanggal 4 Maret mendatang Bandara Ngurah Rai akan tutup selama 45 menit. Pengamanan di sekitar Bandara Ngurah Rai mulai diperketat hingga hari kedatangan Raja Salman ke Bali. Pemirsa, jelang kedatangan Raja Arab Saudi untuk berlibur di Bali, pengamanan pintu masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk mulai diperketat. Aparat kepolisian dari Polsek Gilimanuk, Polres Jemberana, dan Brimopolda Bali yang bertugas di Gilimanuk mulai meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan yang masuk ke Bali. Peningkatan keamanan dilakukan aparat kepolisian dengan memperketat pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan barang, serta orang. Tidak hanya kendaraan pribadi atau sedan sejenis yang diperiksa petugas, para pemotor yang masuk ke Bali juga tidak luput dari penggeledahan kendaraan maupun barang. Meski ada peningkatan keamanan, namun hingga saat ini Polres Jemberana belum melakukan penambahan personil. Dan saat ini pintu masuk Bali dijaga oleh 30 personil dari Polsek Gilimanuk, 12 personil Polres Jemberana dari berbagai satuan, serta 10 personil Brimopolda Bali. Jumlah personil tersebut tidak menutup kemungkinan akan ditambah menjelang kedatangan dan selama Raja Arab Saudi berada di Bali yang direncanakan datang pada 4 hingga 9 Maret mendatang. Di bawahnya itu. Sementara itu, pemirsa, pengecekan keamanan jelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud oleh tim keamanan Arab Saudi juga dilaksanakan di area VVIP Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Rencananya Presiden Jokowi akan menyambut langsung Raja Salman ketika turun dari pesawat. Sejumlah tim pengamanan dari pihak Arab Saudi mendatangi Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan pengecekan lokasi tempat mendaratnya Raja Arab Saudi bersama rombongan pada 1 Maret mendatang. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan menyambut langsung Raja Salman ketika turun dari pesawat, seperti yang pernah dilakukan Raja Salman saat Presiden Jokowi berkunjung ke Arab Saudi sebelumnya. Pengecekan pengamanan yang dilakukan kemarin siang didampingi pihak TNI Angkatan Udara dan PT Jasa Angkasa Semesta yang dipercaya menangani ground handling untuk armada pesawat rombongan Raja Arab Saudi. Sementara itu, pemirsa, PT Jasa Angkasa Semesta atau PT JAS dipercaya pihak Saudi Arabia Airlines untuk mendukung operasional kunjungan Raja Salman di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Bandara Ngurah Rai Bali. PT JAS juga melayani pengiriman kargo logistik Kerajaan Arab Saudi. Sudah ditunjuk oleh Saudi Airlines untuk menangani semua pesawat kerajaan milik Kerajaan Saudi Arabia yang akan membawa rombongan raja, dan rombongannya mungkin jumlahnya saya juga nggak tahu persis sampai hari ini, masih berubah angkanya. Mulai tanggal 28 Januari sudah ada rombongan pertama yang masuk, dan kemudian setelah acara kunjungan kenegaraan kita akan menyiapkan rombongan Raja Saudi ini untuk terbang ke Denpasar. Di sini kami juga sudah menyiapkan. Kemudian yang kedua mengenai kargo, ya, mungkin sama dengan Mbak Gloria tadi. Karena ini sifatnya tamu negara, jadi barang-barangnya itu termasuk diplomatik. Jadi barang yang kebetulan dibawa yang secara fisik kita lihat antaranya adalah kendaraan, dua kendaraan versi S600 untuk di Jakarta, tadi malam sudah diangkut ke kota.
kemudian ada juga 2 unit F600 yang di Denpasar. Itu sudah diturunkan tanggal 18 Februari. Ada spesifik untuk rombongan ini 1 unit eskalator tangga berjalan di Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud hari ini memulai kunjungannya ke Asia Tenggara dengan mengunjungi Malaysia. Menurut rencana, Raja Salman akan berada di Malaysia selama 4 hari sebelum singgah di Indonesia pada 1 Maret mendatang. Selama 4 hari melakukan kunjungan di Malaysia, Raja Salman akan menandatangani sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman, diantaranya adalah pembaharuan kesepakatan Saudi Aramco dan Petronas. Malaysia juga berharap bisa menegosiasikan kuota haji bagi 27.900 umat muslim tahun ini. Pada kunjungannya ke Malaysia, Raja Salman ditemani oleh anggota kerajaan dan rombongan yang berjumlah sekitar 600 orang. Bagi Raja Salman, kunjungan ke Malaysia ini merupakan kali pertama baginya mendatangi negara sahabat sesama muslim sejak naik tahta pada tahun 2015. Pemirsa, Masjid Istiqlal menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi oleh Raja Salman saat berada di Indonesia. Pihak pengelola Masjid Istiqlal sendiri sudah melakukan persiapan khusus terkait kedatangan Raja Salman. Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Masjid Istiqlal, Abu Hurairah Abdul Salam, mengatakan bahwa pihaknya telah membuat lift khusus yang baru saja diresmikan kemarin, serta toilet atau kamar mandi yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Raja Salman. Raja Salman direncanakan mengunjungi Istiqlal pada tanggal 2 Maret usai kunjungannya ke gedung DPR dan akan melakukan sholat sunnah di tempat ini. Masjid Istiqlal sendiri akan ditutup untuk umum setelah sholat zuhur. Kami di Masjid Istiqlal sudah mempersiapkan lift khusus untuk beliau dari ruang VIP menuju ke lantai utama Masjid Istiqlal. Lift ini baru, ya, bukan lift lama. Memang disiapkan khusus untuk beliau, dalam rangka kunjungan beliau ke. Pleno rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selesai dilaksanakan kemarin. Hasilnya kemenangan diraih oleh pasangan calon nomor urut 2. Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara dari hasil rekapitulasi 5 kota madya dan 2 kabupaten di DKI Jakarta, yang mana total surat suara yang sah dan diterima oleh KPU DKI Jakarta yaitu sekitar 5.500.000 suara. Selain itu, dari total suara tersebut, pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarot menang di 4 wilayah Jakarta dengan total 42,99%, serta untuk pasangan nomor urut 3 Anies dan Sandiaga Uno menang di 2 wilayah DKI Jakarta dengan total 39,95% suara. Sedangkan untuk paslon nomor urut 1 Agus dan Silvi harus rela berada di posisi ketiga dan tidak memenangkan 1 wilayah pun di DKI Jakarta dengan total 17,05 suara. Sementara itu KPUD memberikan waktu 3 hari bagi para paslon gubernur DKI untuk mengajukan gugatan hasil pemilu putaran pertama tersebut. Selain itu KPUD tengah merancang aturan pilkada putaran kedua. Sertifikat suara keseluruhan kabupaten kota masing-masing pasangan calon dan juga oleh Bawaslu, dan semua catatan itu sifatnya evaluasi, masukan untuk perbaikan pelaksanaan putaran kedua. Jadi catatan tadi yang terkait dengan SDM, KPPS ya, kemudian juga daftar pemilih, kemudian juga proses penyelenggaraan, distribusi C6 dan sebagainya. Kalau dari sisi surat suara tadi kita lihat ya, memang di beberapa TPS terjadi kehabisan surat suara, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan tadi sisa
1,7 juta surat suara. Tapi sebenarnya logistik yang disiapkan oleh KPU itu tidak bermasalah. Memang di TPS-TPS tertentu yang daftar pemilih tambahannya membludak, yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap, itu memang surat suara kehabisan. Tapi secara keseluruhan surat suara kita lebih ya. Terobosan apa Pak yang akan dilakukan KPU untuk memperbaiki di putaran kedua Pak, terutama soal DPT? Ya, pasti KPU DKI akan mendengar banyak masukan, ya akan mengundang banyak ahli, terutama tim kampanye pasangan calon wabil khusus yang masuk putaran kedua, yakni peserta nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi mereka ada waktu selama 3 hari, tadi saya lupa menyampaikan, itu kalau mereka akan mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara, mereka bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi mulai tanggal besok, tanggal 27, 28 Februari, dan 1 Maret. Hanya ada waktu 3 hari. Setelah itu nanti kami akan berkoordinasi dengan MK apakah ada gugatan atau tidak. Kalau tidak ada gugatan, maka tanggal 2 atau tanggal 3 Maret KPU DKI akan menetapkan hasilnya dan kemudian sekaligus akan menetapkan pasangan calon sebagai peserta Pilkada DKI putaran kedua. Kalau ada gugatan memang mundur ya, nanti pelaksanaannya juga mundur sekitar bulan Juni. Ya, regulasi sekarang rancangannya sedang disusun dan kemudian nanti akan kami lakukan uji publik yang melibatkan tim pasangan calon sekaligus juga partai-partai politik dan juga para ahli, masyarakat luas, pemerhati pemilu dan sebagainya. Apa masukan-masukan mereka terkait beberapa rancangan keputusan. Rancangan keputusan yang sudah disiapkan oleh KPU DKI, pertama terkait dengan tahapan, jadwal dan program. Kedua terkait dengan penetapan pasangan calon untuk putaran kedua. Yang ketiga terkait pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang keempat terkait dengan kampanye. Yang ketiga terkait dengan laporan dana kampanye. Kemudian kelima terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian yang keenam terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan kemudian terakhir terkait dengan penetapan calon terpilih. Itu rancangan yang sedang disiapkan dan akan dikonsultasikan dengan masyarakat dan selanjutnya akan ditetapkan untuk sebagai regulasi bagi kita pelaksanaan pilkada di putaran kedua. Selain itu, evaluasi Bawaslu yang menjadi masukan dalam pilkada putaran 2 mendatang, diantaranya akan memperbaharui daftar pemilih tetap yang tidak terdata dan yang sempat tidak bisa menggunakan hak suara mereka. Sosialisasi akan dilakukan bagi petugas pemungutan suara dalam pilkada susulan agar tidak terjadi kesalahan teknis seperti di putaran pertama.